Halo, selamat datang di episode kedua dari tutorial Basic 3D Effect Karakter Design di Affinity Designer. Jika sebelumnya kita belajar bagaimana menggambar mata, maka kali ini kita belajar untuk menggambar mulut dan juga finishing dari karakter ini. Tanpa panjang lebar, yuk kita mulai. Oke, berikutnya kita akan membuat mulutnya. Jadi mulut ini kita bisa buat dengan mudah dengan memanfaatkan ellipse tool sebenarnya. Jadi kita ke ellipse, lalu kita buat ukuran mulutnya, oke, kurang lebih seperti itu, dengan warna gelap. Lalu di menu edit kita tap convert to curve, lalu pilih node tool. Nah, di sini kita bisa ubah posisi bentuk bentuk mulutnya. Oke, sekarang gimana saatnya kita membuat mulut ini terlihat lebih berdimensi dan menyatu dengan background orange ini. Yang pertama kita ke efek, lalu saya tambahkan outer glow dengan posisi normal. Saya atur radius dulu agar tahu posisinya. Lalu saya ubah warnanya menjadi warna yang sama dengan background. Dari situ saya tambahkan buat lebih gelap sedikit. Lebih gelapnya seperti biasa saya arahkan dia lebih merah. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu saya perlu highlight dan shadow di sini. Bagian bawah ini perlu highlight, bagian atasnya perlu shadow sehingga bibirnya terlihat lebih lembut gitu ya. Untuk itu saya di curve ini saya duplicate sehingga ada bentuk yang kurang lebih sama di sini. Lalu efeknya saya matikan. Yang saya hidupkan adalah efek Gaussian blur. Oke, sehingga memberikan shadow di sini. Dan shadow kita atur posisinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Gaussian blur bisa ditambahkan sedikit. Oke. Lalu ini saya duplicate juga. Saya tempatkan di bawah sekarang untuk highlight. Jadi saya dari basic warna ini saya buat lebih terang. Seperti itu, saya atur posisinya. Oke, jika sudah, kita akan memberikan volume lagi untuk bagian dalamnya. Sehingga perlakuannya kurang lebih seperti bagian mata ini. Jadi ini saya duplicate dan saya clipping mesh. Lalu efeknya saya matikan, outer glow-nya, dan buat warnanya lebih gelap. Oke. Dan berikan agar tidak terlalu solid hitam, kita tambahkan warna lagi dengan menggunakan gradient radial. Saya inverse warnanya. Lalu ini buat lebih merah mungkin ya. Oke. Nah, seperti itu. Lalu di bagian ketebalan ini saya gradient lagi menggunakan radial. Oke, lalu di reverse warna lebih jadi merah. Set ini menjadi lebih merah. Oke.
Ini saya reposisi lagi ya. Posisi. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan menambahkan giginya. Gigi kita bisa gunakan, ini areal ini perlu diperhatikan, jangan sampai ada garis yang kurang pas di sini. Kita tap ini lagi dan kita atur posisinya. Oke, sudah. Kita kembali ke pembuatan gigi. Kita menggunakan rectangle tool. Seperti itu. Pastikan tidak memiliki outline. Saya pilih warna putih. Dan di sini ada pilihan untuk corner ya. Corner sehingga sudut-sudutnya menjadi lebih round dan ada lingkaran merah di sini untuk mengatur tingkat round dari objek ini. Oke, saya pilih seperti itu. Lebarnya sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, lalu di gradient. Kali ini menggunakan gradient yang biasa ya, tidak menggunakan yang radial. Oke. Selanjutnya kita perlu ketebalan dari gigi dengan duplikat objek ini. Geser. Yang bagian bawah kita kasih warna lebih gelap. Ujungnya lebih terang sedikit. Lalu kita perlu atur agar tidak ada wave seperti ini ya. Agar lebih menyatu, kita ke edit, lalu convert to curve. Dengan node tool kita pindahkan posisi ini agar lebih menyatu dengan gigi bagian depannya. Oke, bentuknya sudah lebih 3 dimensi. Lalu ini kita group dan duplicate. Berikutnya gigi sudah. Oke, kita buat lidahnya. Lidah kita bisa gunakan pencil tool. Deselect dulu, fill-nya saya pilih warna merah. Oke, lalu saya gambar di sini lidah. Dan saya clipping mesh ke curve mulut ini. Di sini saya bisa resize, saya bisa atur posisinya lagi, bentuknya. Lalu gradient. Setelah gradient, saya ingin menambahkan highlight di sini dengan pen tool. Oke, kita bisa aja mengcopy efek dari highlight di sini dengan cara kita tap ini, copy, tap ini, paste style. Jadi dia otomatis mengcopy style dari objek sebelumnya. Oke, sudah terlihat lebih shiny ya. Oke, sepertinya kita perlu di sini perlu lebih ada shadow bagian ini ya, bagian luar atau bagian dalam dari lekuan ini. Di efek saya tambahkan inner glow, normal, lalu coklat lebih tua, densitasnya saya kurangin, radiusnya saya tambahkan. Coba lihat. Oke, sepertinya sudah pas. Oke, jadi sepertinya kita sudah mulai kelihatan bentuk 3 dimensi dari sketsa ini. Dari sketsa yang sederhana ini menjadi bentuk yang lebih kompleks ya. Untuk hidungnya saya ke tools di sini dan memilih tears. Tears ini seperti
air mata atau tetesan air. Oke, saya atur ketebalannya kurang lebih seperti itu. Warnanya saya atur seperti warna background dan saya tambahkan gradient, radial, reverse. Lalu bagian yang gelap saya ganti lebih merah, mungkin lebih gelap sedikit. Bagian ujung sini saya buat transparan dengan tools transparan. Perlu shadow, di sini saya copy, saya duplicate. Bagian bawahnya sebagai shadow. Oke. Transparannya perlu diatur. Saya convert to curve agar saya mudah memposisikan bagian ujung ini. Lalu efek Gaussian blur. Oke. Bagian depan ini saya tambahkan inner glow ya. Oke. Saya perlu highlight ya di hidung, karena biasanya hidung itu sedikit berminyak ya. Berikutnya saya tambahkan sedikit, agar tidak terlalu flat juga kulitnya, saya tambahkan sedikit bercak-bercak pada kulit. Oke, kita lihat sepertinya kita akan geser nih semua ya. Lalu ini dalam satu grup, ini juga satu grup. Lalu semua ini saya tap bagian atas dan tap dengan 2 jari bagian bawah, lalu saya buatkan grup sehingga saya bisa geser ini ke lokasi yang saya inginkan. Saat menggeser dan meresize juga perlu diperhatikan bahwa beberapa objek mungkin tergeser tidak sempurna, atau perlu diperhatikan juga detail-detail kecil, mungkin shadow-nya atau stroke atau highlight-nya itu berubah posisinya atau berubah ketebalan shadow dan lain sebagainya karena perubahan size itu. Berikutnya saya berikan highlight lagi di sini. Lalu highlight pada bagian pipi, mungkin tidak putih ya, mungkin lebih kuning yang lebih light. Tempatkan di layer yang bawah. Oke, saya duplicate lalu hidupkan magnet, geser dan flip horizontal. Oke. Mungkin terlalu tebal ya itu ya. Jadi ini dan ini transparansi saya turunin sedikit. Oke. Berikutnya kita bisa tambahkan tangan. Tangan kita bisa gunakan pencil tool. Saya buat tangan sederhana di sini. Warna, saya pilih warna yang sama dengan warna background. Mungkin saya pilih warna yang lebih terang ya. Lebih terang, lalu untuk mematikan garis ini saya pilih warna transparent tool. Saya tempatkan di sini sehingga objeknya menjadi lebih menyatu dengan background. Lalu dengan gradient saya pilih warna merah atau orange. Saya tambahkan efek inner glow, normal,
dengan warna yang lebih gelap sedikit. Orange. Oke, seperti itu. Transparan di sini saya atur agar lebih natural. Oke, lalu saya tambahkan highlight mungkin ya. Oke, lalu kita perlu menambahkan shadow di sini. Shadow mungkin saya bisa tambahkan manual dengan pencil tool ya. Lalu saya tempatkan di layer di bawah tangan. Dengan warna shadow diambil dari warna ini, lalu buat sedikit lebih gelap. Transparan tool. Gradient. Oke, di sini kita atur posisinya agar tidak mengganggu, karena ini transparan juga kan bawahnya. Jadi kita atur agar tidak terlihat overlap kedua objek tersebut. Oke, jika perlu di blur, bisa aja kita blur sedikit, lalu atur posisinya agak masuk sedikit. Oke, sudah lebih realis sedikit. Lalu dan grup ini saya buatkan grup yang berbeda. Dan saya duplicate, lalu flip horizontal dan atur posisinya. Oke, ini sepertinya lupa di ini masukkan ke dalam grup highlightnya ya. Mana dia highlightnya? Oke, ini dia. Terus masukkan di grup ini. Ini kita duplicate, flip horizontal. Nah, di sini kalian bisa atur posisinya ya. Size, posisi itu bisa kita atur, karena itu adalah keunggulan dari aplikasi berbasis vektor ya. Semuanya bisa diatur. Mungkin menarik ya seperti ini. Kita coba ya. Coba select ketiganya. Lalu berikan efek outer shadow dengan warna yang sama dengan ini atau ini. Normal. Mungkin lebih gelap ya. Lebih gelap, lebih merah, dan radiusnya lebih. Oh, opacity-nya. Oke. Lalu kita gradient. Oke. Lalu kita tambahkan highlight lagi secara manual. Oke, mungkin warna gradiennya kita ganti sedikit. Oke, dan karena ada tetesan keju atasnya, ini kita ubah jadi melihat ke atas ya.
Kita bisa tambahkan highlight di sini juga di bagian gigi ya. Nah, terlihat lebih shiny ya giginya. Oke, jadi sepertinya sudah cukup ya untuk karakter kita kali ini. Ngubah dari sketsa sederhana dari ini, sketsa ini menjadi berdimensi seperti ini. Ini semua karena pengaruh kita menggunakan efek di sini ya, inner glow dan outer glow, shadow dan segala macam, sehingga menghasilkan efek yang lebih menarik ya menurut saya daripada flat gitu. Jadi ini seperti semi Photoshop dan semi vektor. Jadi di aplikasi ini kita punya banyak sekali pilihan untuk membuat ilustrasi vektor menjadi lebih menarik. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like dan juga di subscribe dan juga di share ke teman-teman yang lain. Oke, sekian dan sampai jumpa.